Gadis ini sudah kelaparan selama 10 hari. Setelah kerja keras, ia berhasil menangkap beberapa ikan kecil. Tapi alih-alih memakannya, ia justru menghancurkan ikan-ikan itu dan membiarkannya hanyut kembali ke laut. Gadis itu lalu membuat tombak dari sepotong kayu yang diruncingkan dan berdiri di laut, menunggu mangsa yang lebih besar. Tak lama kemudian, seekor hiu datang mencium bau darah. Gadis itu tidak takut. Ia menunggu kesempatan yang tepat, lalu menusukkan tombaknya sekuat tenaga hingga hiu itu mati. Ia sangat gembira karena sekarang ia punya makanan untuk beberapa hari ke depan. Namun, ia tidak langsung memakan hiu tersebut. Di malam hari, ia menggantung hiu itu tinggi-tinggi, lalu bersembunyi di lubang pasir dan mengawasi kalau ada hewan lain yang datang. Karena kelelahan, ia tertidur. Ketika bangun keesokan paginya, hiu itu sudah tidak ada. Hanya ada sisa tali yang putus. Tak jauh dari situ, ia menemukan setengah badan hiu dengan bekas cakaran yang mengerikan. Gadis itu menyadari ada hewan lain yang lebih berbahaya di pulau ini. Saat ia kembali ke tempatnya semula, ia melihat jasad temannya juga sudah tidak ada. Hanya ada bekas darah di tanah. Gadis itu ketakutan. Ia membuat tombak baru dan bersiap-siap. Tiba-tiba, setengah badan temannya muncul mengambang dari laut. Gadis itu kembali menggantung jasad tersebut tinggi-tinggi dan bersembunyi untuk mengawasi di malam hari. Kali ini tidak terjadi apa-apa, tapi ia mendengar suara helikopter dari atas. Ia sangat senang, tapi sayang, helikopter itu sudah terlalu jauh. Dengan cepat ia kembali ke tempat persembunyiannya, yaitu lubang pada pohon yang biasa ia gunakan untuk tidur. Suara pesawat kembali terdengar di malam hari. Gadis itu mencoba menyalakan api untuk memberi sinyal, tapi gagal. Lalu ia melihat sesuatu yang aneh di laut dan segera masuk ke dalam hutan. Terdengar suara langkah kaki dan sesuatu yang berat sedang bergerak. Gadis itu diam ketakutan. Keesokan harinya ia mencoba membuat perahu dari tas, tapi tas itu terlalu kecil untuk ia duduki. Karena putus asa, ia kembali bersembunyi di lubang pohon. Di malam hari terdengar suara binatang. Tempat persembunyiannya terguling. Gadis itu takut tapi tetap diam. Saat pagi, tempat persembunyiannya sudah rusak. Ia harus mencari cara baru. Sambil berjalan, ia menemukan pohon berlubang yang mengeluarkan suara aneh. Tapi ternyata hanya ada seekor burung di dalamnya. Kini, gadis itu membuat ayunan dari kain, kayu, dan tali. Lalu tidur menggantung di pohon agar tidak ada binatang yang menyerang dari bawah. Di malam hari, tiba-tiba terdengar suara menakutkan dari bawah, tapi hewan itu akhirnya pergi. Gadis itu kembali menggantung jasad temannya di pohon dan mengawasi dari persembunyian. Kali ini ia tetap terjaga. Tiba-tiba, seekor binatang yang sangat menyeramkan datang dan memakan jasad tersebut. Gadis itu sangat ketakutan. Namun, suara helikopter kembali terdengar dari atas. Ketika ia terbangun, hewan itu muncul lagi. Ia tetap diam dan hewan itu pergi. Keesokan harinya, sebuah perahu kecil datang ke laut. Gadis itu berenang cepat dan berhasil mencapainya. Di perahu itu ada temannya dan pacarnya. Mereka tidak mau kembali. Gadis itu memberitahu mereka bahwa ada hewan berbahaya yang datang di malam hari, tapi mereka tidak mendengarkannya. Sebaliknya, mereka malah memarahi gadis itu. Gadis itu diam-diam pergi dan mencoba kabur sendirian di perahu. Namun, temannya melihatnya dan keduanya menyerangnya. Pacar temannya memegangnya, sementara temannya memegang kakinya. Gadis itu menendangnya, yang membuat pacar temannya marah. Ia memukul gadis itu dengan sekop hingga pingsan. Ketika sadar, gadis itu sudah diikat di pohon. Kemudian, terdengar jeritan temannya dari tepi pantai. Pacar temannya pergi untuk menyelamatkannya, tapi monster itu menyerang mereka. Monster itu lalu menarik teman perempuannya ke laut dan membunuhnya. Tapi pacar temannya entah bagaimana berhasil selamat. Kini pacar temannya duduk di atas pohon dan ketakutan sepanjang malam. Gadis itu memberitahunya bahwa hewan itu tidak datang di siang hari. Jadi ia turun, mereka berdua mulai menyiapkan perahu lagi. Tapi kemudian monster itu menyerang. Ia menghancurkan perahu dan mencoba masuk ke dalam. Pacar temannya menembak monster itu, tapi monster itu menarik gadis itu ke dalam air. Gadis itu menyerang dengan pisau dan menyelamatkan dirinya. Namun, saat ia kembali, monster itu sudah membawa pacar temannya. Sekarang hanya gadis itu yang tersisa di pulau. Ia memutuskan bahwa sekarang ia harus berjuang. Ia menyiapkan api, tombak, dan kayu. Ketika iblis itu datang di malam hari, ia menjebaknya dengan menyalakan api dan menyerangnya dengan tombak.